Sebagai tim pabrikan BUMN asal Prancis, Alpine seharusnya bisa bersaing dengan 3 tim papan atas untuk memperebutkan kemenangan di setiap balapannya. Tapi yang terjadi adalah tim ini seperti tertahan di papan tengah dan mau sebagus apapun mobilnya, paling mentok-mentok akan finish di posisi keempat klasemen konstruktor, seperti musim lalu. Hal itu kembali terlihat dari perilisan mobil terbaru mereka hari Jumat dini hari kemarin, sekaligus menjadi tim terakhir yang merilis mobil baru, yaitu Alpine A523. Secara tampilan kombinasi warna biru dan pink permen karet memang masih menjadi corak yang enak dipandang. Setidaknya Alpine di sini berani memberikan cat warna di bagian sayap depan dan sayap belakang, menjadikan mereka sebagai mobil paling colorful di grid 2023. Hal itu karena Alpine mengklaim jika mereka berhasil memangkas berat mobil ini sampai di bawah regulasi berat minimal 798 kg. Karena lebih ringan dari batas regulasi, maka Alpine bisa bebas memberikan balas atau pemberat di mobilnya. Sama seperti musim lalu, Alpine kemarin merilis 2 buah livery, yaitu livery mayoritas biru dan mayoritas full pink. Livery pink akan dipakai di 3 balapan awal musim 2023 di Bahrain, Arab Saudi, dan Australia sebagai promosi mereka untuk kepedulian terhadap lingkungan. Perilisan Alpine kemarin sebenarnya lumayan hampa dan membosankan karena livery ini sudah bocor beberapa hari sebelumnya. Itu karena mereka sudah melakukan sesi shakedown sebelum acara launching di Silverstone. Secara desain mobil sekilas nampak sama seperti musim lalu, tapi jika diperhatikan secara detail, Alpine di sini kembali mempertegas identitas mereka dengan desain sidepod yang agresif, dengan perbaikan dari sisi pendinginan. Dari bagian depan terlihat perbedaan di bagian moncong nose tip yang lebih tinggi dari mobil sebelumnya, dengan lekukan di bagian tengah main plane sayap depan sebagai tumpuan. Perbedaan juga ada di bagian flap, dengan beban terbesar ada di dekat bagian dalam ban depan. Menariknya, semakin mendekat ke moncong, beban flap ini tidak turun begitu signifikan dengan tujuan untuk menjaga konsistensi airflow yang mengalir di sekitaran suspensi. Di bagian suspensi depan secara konsep dan desain sama seperti musim lalu, dengan perbedaan kecil di bagian wishbone belakang yang letaknya lebih rendah dari wishbone depan. Masuk ke area tengah, inlet sidepod di A523 lebih kecil dengan mempertahankan bentuk perseginya. Desain inlet yang lebih kecil memberikan efek undercut di bawahnya yang lebih besar serta area lengkungan di sisi samping yang sedikit lebih luas. Meski tidak didesain memanjang seperti model Ferrari yang jadi tren musim ini, setidaknya itu menunjukkan jika Alpine merombak sistem pendinginan mereka menjadi lebih efisien. Dari sisi samping sidepod, Alpine masih mempertahankan model downwash yang dipakai tahun lalu. Mereka juga masih pertahankan desain cekungan agresif di atas sidepod yang bakal berguna untuk menjaga aliran udara di area tersebut tetap stabil dan mengarah ke area cock battle serta diffuser. Efek undercut yang timbul di bawah engine cover akan menambah energi dari aliran udara yang terbentuk di sidepod yang otomatis bakal memperkuat performa dari diffuser. Berbicara soal engine cover, bagian ini juga menjadi salah satu identitas kuat di mobil Alpine yang cukup inovatif musim lalu. Desain kanan mereka diadopsi oleh banyak tim, yang membuktikan kapasitas Alpine dalam memaksimalkan pendinginan, radiator exit, dan aerodinamika. Di mobil 2023, mereka sedikit mengembangkannya dan terlihat lebih besar dari mobil-mobil lainnya. Hal tersebut karena Alpine sukses merombak sistem pendinginan di A523 dan membuatnya lebih kompak di dalam sidepod. Dengan cooling yang lebih kecil, mereka bisa memaksimalkan desain body engine cover-nya untuk pemanfaatan aerodinamika. Hasilnya kita lihat engine cover yang lebih besar dan lebih tinggi di mobil Alpine kali ini. Hal itu membuat arah downwash dari ujung belakang engine cover terlihat jelas untuk mengatur aliran udara dari exit radiator ke bawah mobil. Alpine juga sedikit merubah desain shark fin atau sirip mereka di sana. Di area belakang, perombakan besar terjadi di bagian suspensi dengan tim yang beralih dari desain pull rod menjadi push rod yang mereka klaim bertujuan untuk memangkas berat mobil serta memberikan fleksibilitas dalam hal setup serta aerodinamika. Perbedaan lain juga terlihat dengan adanya elemen turning fins di dekat spion kokpit. Secara keseluruhan, Alpine masih mempertahankan DNA dari mobilnya dengan kombinasi desain sidepod dan engine cover-nya yang inovatif. Dengan beberapa improvement di aspek aerodinamika dan berat mobil yang ringan, seharusnya bisa membuat performa Alpine lebih bagus. Sekarang tinggal bagaimana mereka menyelesaikan salah satu masalah terbesar musim lalu, yaitu reliabilitas mesin.
Meskipun berhasil finish di posisi keempat klasemen, tapi masalah mesin tersebut membuat Alpine membuang banyak poin secara cuma-cuma dan membuat segalanya menjadi lebih sulit bagi mereka. Pendekatan agresif yang dilakukan Alpine dengan memaksimalkan power mesin memang membuat mereka menjadi yang tercepat seperti roket di lurusan. Tapi sayangnya hal itu tidak diseimbangkan dengan sistem pendinginan dan kualitas komponen yang oke. Musim ini, dengan sistem cooling yang baru dan beberapa perbaikan di aspek mesin, diharapkan bisa membuatnya lebih awet ketika digaspol di sirkuit. Alpine mengklaim jika mereka sudah mengetes dyno mobilnya secara penuh dan hasilnya cukup positif. Target mereka tidak muluk-muluk dan terhitung cukup realistis, yaitu memangkas gap dengan tim-tim besar. Meski menurut kami target tersebut masih terlalu remeh untuk tim dengan sumber daya sebesar Alpine yang dioperasikan oleh pabrikan Renault. Tapi jika melihat progres yang ditunjukkan sejak comeback di musim 2016, mental mereka memang masih ditakdirkan untuk jadi tim papan tengah dan terlihat belum siap untuk memberi gebrakan di barisan depan. Faktanya, proyek F1 Alpine adalah sebuah proses jangka panjang, di mana CEO mereka, Laurent Rossi, memberikan waktu selama 100 balapan bagi timnya untuk berevolusi dan merangkak ke jalur kemenangan. Kehadiran Pierre Gasly yang akan dikombinasikan dengan konsistensi Esteban Ocon merupakan salah satu kombinasi mematikan di papan tengah. Terlepas dari hubungan mereka di masa lalu, secara skill dan talenta keduanya adalah pembalap yang bisa menjamin lubung poin di klasemen. Kehilangan Fernando Alonso sebagai petarung di baris depan mungkin bakal cukup terasa ketika Alpine membutuhkan pembalap yang bisa diandalkan ketika ada di fase sulit. Tapi ketiadaan Alonso bisa memberikan mereka tekanan yang lebih ringan dalam pengembangan mobil. Tinggal bagaimana Alpine memanajemen komunikasi dengan Ocon dan Gasly untuk meminimalisir terjadinya konflik, serta menyediakan performa mobil yang mumpuni untuk memberi keduanya kesempatan bersaing secara kompetitif.